Kembali di Kompas Petang, Saudara, di tengah kabar rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju, kelompok relawan yang mendukung Jokowi mendesak dilakukannya perombakan kabinet. Sekjen DPP Relawan Pro Jokowi Handoko menyebut sejumlah menteri mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan visi yang selama ini menjadi cita-cita Jokowi. Relawan Projo juga menyebut jika Jokowi ingin melakukan perombakan, saat ini merupakan waktu yang tepat karena waktu pemerintahan Jokowi akan segera berakhir dan 2 tahun dinilai cukup untuk menilai kinerja para menteri. Dan juga bagi kinerja pemerintahan untuk mencapai cita-cita itu tadi. Maka bagi saya sangat wajar kalau kemudian para pendukung setia Presiden Jokowi ini hari-hari ini mendesak untuk ayo segera bersihkan kabinet dari orang-orang yang punya potensi untuk menjauhkan bahkan membajak pemerintahan ini dari cita-cita yang tertuang dalam visi Indonesia. Ayo kembali ke rel, kembali ke visi yang sudah kita tetapkan. Sebelumnya, sekitar 8 kelompok mendesak Presiden melakukan perombakan kabinet dengan istilah bersih-bersih kabinet. Mereka menyoroti kinerja Menteri Jokowi yang tidak sesuai dengan visi Presiden Jokowi menyejahterakan rakyat. 8 kelompok relawan itu adalah Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, KAPT, Al-Misbat, RPJB, Duta Jokowi, dan Joman. Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju sebelumnya juga muncul seiring dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional pada Agustus lalu. PAN sejauh ini memang menyerahkan keputusan soal posisi menteri di kabinet kepada Presiden Jokowi. Namun sejumlah pengamat meyakini ada kompensasi terhadap PAN yang bergabung dalam barisan koalisi pemerintahan Jokowi. 2 tahun kerja Kabinet Indonesia Maju juga dinilai sebagai waktu tepat mengevaluasi para menteri. Sementara itu, seiring dengan selesainya masa jabatan Marsikal Hadi Cahyanto, sejumlah pengamat memperkirakan jika terjadi perombakan kabinet, Jokowi kemungkinan memasukkan nama Hadi Cahyanto ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Selain memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, sebagai Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto dinilai berhasil membantu menangani pandemi COVID-19 dengan bekerja sama dengan Kapolri menggerakkan pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah. Saudara, pergantian Panglima TNI dinilai menjadi momentum tepat bagi perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo. 2 tahun pemerintahan menjadi waktu tepat untuk menilai kerja para menteri saat ini dan ada desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri. Dan bergabungnya PAN juga menjadi pemicu perombakan kabinet. Lalu bagaimana ulasannya kita akan bahas bersama dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dan juga Ketua Relawan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Selamat sore, Bung Noel dan Mas Arya. Selamat sore, Mbak. Saya ke Bung Noel dulu. Kenapa kalau dari relawan mendesak adanya reshuffle dengan istilah tadi bersih-bersih kabinet itu? Mungkin pernyataan kawan saya itu bersih-bersih. Kalau kita bukan lagi bersih-bersih, sudah layak untuk dicopot tuh. Kan kami sudah lama menyampaikan persoalan di lingkaran Jokowi yang menurut pandangan kami para menteri-menteri ini bukan sibuk menjalankan pemerintahan Jokowi yang lebih visible dan lebih baik ke depan, malah menurut kami yang kami lihat di lapangan dengan nyata bahwa mereka masih sibuk berbisnis, dan itu terbukti hari ini dengan adanya salah satu menteri mengakui bahwa dia terlibat dalam bisnis PCR, dan ini juga membuat kita semakin menguatkan lagi agar Presiden dengan segala haknya itu segera melakukan reshuffle. Kali ini kami punya keyakinan bahwa reshuffle kali ini reshuffle yang paling banyak. Banyak itu berapa kalau dari catatannya Joman? Dan siapa saja kalau berani sebut nama? Ya, kalau soal sebut nama berani lah. Pertama Pratikno, kedua Mendak, ketiga itu Menteri
BPN, keempat LDP, keenam Erick Thohir, banyak harus diganti semua nih. Kalau seandainya Presiden menginginkan legacy yang baik buat bangsa ini ke depan, menteri-menteri ini sudah tidak layak lagi di pemerintahan Jokowi. Kami punya pertimbangan itu karena punya alasan dan argumentasi dan data yang kami miliki. Karena kalau seandainya tetap ini dipertahankan, ini akan menjadi batu sandungan buat Presiden Jokowi itu sendiri. Karena gini, kalau seandainya Presiden tetap mempertahankan, ini akan merusak cita Presiden dan ini akan menjadi catatan hitam buat Presiden Jokowi itu sendiri. Kami sebagai pendukung beliau punya tanggung jawab politik dan moral. Saya ke Mas Arya dulu, nama-nama tadi yang disebut oleh Bung Noel, kok dari catatannya CACS? Ya, makasih Friska. Ya, saya kira memang Bang Noel kayaknya terlalu terburu-buru untuk menjudge kabinet ini nggak berkinerja baik ya. Tapi secara umum saya melihat memang ada catatan di beberapa tempat ya. Tapi secara umum saya melihat ada perbaikan yang cukup besar, terutama baik di tahun pertama maupun di tahun kedua. Paling nggak 2 indikasi ya. Indikasi yang pertama kita melihat terjadi perbaikan ekonomi kita dari yang sebelumnya minus, sekarang sudah plus ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari target vaksinasi kita sampai akhir bulan kemarin itu, atas kerjasama kolaborasi semua pihak, target vaksinasi kita dosis pertama itu sudah menembus angka di atas 50%. Sementara untuk dosis kedua itu sudah tembus angka sekitar 20%. Ini tentu bukan hanya kerja Menteri Kesehatan saja, tapi ini kerja banyak pihak yang memang itu mendukung proses tidak hanya perbaikan pemulihan ekonomi, tapi juga mempercepat proses vaksinasi. Memang ada beberapa catatan seperti tadi Bang Noel sampaikan. Saya juga melihat memang ini sudah waktu yang pas bagi Presiden untuk melakukan evaluasi atau penyegaran terhadap kabinet. Paling nggak karena beberapa alasan juga. Ya. Pertama, ini sudah masuk tahun ketiga dan sudah waktu yang tepat bagi Presiden untuk melihat kembali kira-kira mana menteri yang punya performa baik, mana yang enggak. Mana yang tadi menurut Projo misalnya mendukung visi Presiden, mana yang enggak. Catatan itu perlu diberikan Presiden. Yang kedua, PAN sudah bergabung sejak Agustus ya, dan tentu tidak ada makan siang yang gratis. PAN tentu juga harus diberikan akomodasi di kabinet, dan Presiden tentu saya kira menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyegaran. Yang ketiga tentu saya kira adalah soal ada pergantian Panglima dari Pak Hadi ke Pak Andika, dan itu juga saya kira momentum yang dipertimbangkan oleh Presiden. Oke, jadi momentumnya 3 tadi ya kalau dari catatan CSIS. Kalau Bung Noel melihatnya juga sama, apakah faktor ini termasuk kalau kita lihat momentum yang paling dekat kan pergantian Panglima, itu jadi waktu yang tepat untuk sekalian melakukan perombakan kabinet, Bung Noel? Ya, argumentasi itu betul adanya. Karena biar gimana pun pemerintahan Jokowi ini butuh yang namanya konsolidasi. Konsolidasi hari ini kita lihat ada di Andika. Mas Andika ini menjadi perekat konsolidasi di pemerintahan Jokowi. Karena biar gimana pun Mas Andika ini menjadi faktor buat tahun politik yang menurut kami ini akan lebih memanas 2022 ke depan sampai 2024. Ini butuh figur yang punya ketegasan, figur yang punya kemampuan dalam kedekatan politik yang mumpuni. Nah, menurut kami angkatan darat ini yang punya pengalaman dalam pendekatan politik teritorial. Jadi sekali lagi kita berharaplah nanti semoga momentum, karena kan kita lihat nih hambatan reshuffle ini karena berkaitan dengan pergantian Panglima. Karena kan nanti ini pelantikan menteri ini akan dibarengi dengan pelantikan juga Panglima. Oh, jadi kalau bocorannya Joman, yang Joman dengar, apakah harinya sama dengan pergantian Panglima? Kan biasanya kalau Joman suka dapat bisikan-bisikan dari istana kabarnya. Gimana Bung Noel? Gini Mbak, kalau kami melihatnya bukan bocoran tapi ya semoga, tapi hasil diskusi kita dengan beliau bahwa beliau akan melantik Menteri dan Panglima berbarengan dengan waktu yang sama. Oke, jadi waktunya sama dengan pergantian Menteri, pelantikan Panglima ini kalau yang didengar oleh Joman ya? Ya. Kalau Bung Arya melihatnya momentum ini tadi bukan hanya setelah pelantikan Panglima, bahkan harinya berbarengan. Ini apa maknanya kalau di hari yang sama, Bung Arya?
saya nggak tahu ya, tapi kalau saya melihat ini kan baru disahkan DPR hari ini dan itu akan diparipurnakan di DPR pada Senin depan ya. Mhm. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan akan dilantik. Saya menduga nggak akan secepat itu Presiden melakukan reshuffle ya, apalagi bersamaan dengan pelantikan Panglima. Kenapa? Karena kan setelah Panglima diparipurnakan di hari Senin kan paling nggak butuh 1-2 hari Presiden untuk melantik ya. Mhm. Tapi dugaan saya nggak akan secepat itu. Nggak tahu saya apakah Bung Noel punya informasi yang lain ya. Ya. Tapi terhadap nama-nama yang disampaikan Bung Noel itu menarik ya. Ada LBP, Erick Thohir, Pak Pratikno dan segala macam. Dan nama-nama itu kan nama-nama yang selama ini dekat dengan lingkaran terdalam Pak Presiden, ring Betul. 1. Dan saya kok berpikir sepertinya kecil kemungkinan Pak Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap nama-nama tersebut gitu. Karena mereka adalah tim utama, inner circle-nya Presiden, sangat dekat dengan Presiden, bahkan beberapa kebijakan strategis di sana itu dihandle oleh mereka. Misalnya Pak Luhut menghandle sejumlah program strategis nasional, Ya, Pak Erik juga begitu gitu ya, begitu juga Pak Pratikno yang sudah melekat sejak lama. Jadi saya agaknya kurang itu yakin beliau akan kena reshuffle. Oke, kalau nama-nama tadi diragukan versi CSIS untuk dirotasi, bagaimana dengan kemungkinan posnya ini akan diisi siapa dan siapa saja yang kira-kira akan di reshuffle oleh Presiden? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang. Kami segera kembali.